Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Ibu dalam pembelajaran tema 1 indahnya kebersamaan. Subtema kedua yaitu kebersamaan dalam keberagaman. Hari ini akan Ibu sampaikan pembelajaran yang pertama. Anak-anak, dalam pembelajaran pertama ini ada bacaan yang berjudul Bekerja Sama dalam Keberagaman. Nanti anak-anak bisa membaca lebih lanjut pada buku anak masing-masing yang sudah kalian pegang. Dalam bacaan ini intinya menceritakan bahwa Edo dan kelima temannya itu akan melaksanakan percobaan tentang bunyi. Mereka sudah menyiapkan peralatan yang akan dipakai untuk melakukan percobaan. Edo dan kelima temannya ini memiliki keberagaman yang berbeda. Keberagaman agamanya itu berbeda. Siti dan Udin beragama Islam. Ya. Siti dan Udin Islam. Saat mereka melakukan percobaan, tiba-tiba terdengar suara adzan. Siti dan Udin meminta izin pada teman-temannya untuk melakukan sholat. Sebagai teman yang baik, yang menghormati, yang memiliki rasa toleransi, mereka mengizinkan untuk melakukan ibadah. Selain itu, Edo, karena mereka kan berlainan agama, Edo beragama Kristen, Beni juga, sedangkan Dayu agamanya Hindu, Lani beragama Buddha. Jadi mereka mempunyai agama yang berbeda dan tempat beribadahnya, caranya juga berbeda. Tetapi mereka saling menghormati, saling menghargai, sehingga terjalinlah rasa persatuan dan persaudaraan. Dari bacaan ini anak-anak yang berjudul Bekerja Sama dalam Keberagaman ini, ada berapa alinea? Kemarin sudah diterangkan bagaimana cara ciri-cirinya alinea atau yang disebut juga dengan paragraf. Coba kalian amati. Ya. Ya, di situ ada 3 paragraf yang dibatasi dengan spasi. Lah, setiap paragraf itu kemarin Ibu jelaskan memiliki satu gagasan pokok atau gagasan utama. Selebihnya itu namanya gagasan pendukung. Masih ingat anak-anak, gagasan utama adalah apa? Gagasan utama adalah merupakan ide pokok atau inti dari paragraf tersebut. Sedangkan gagasan pendukung adalah informasi tambahan untuk gagasan utama atau gagasan pokok. Nanti anak-anak dari setiap paragraf itu kalian cari mana yang termasuk gagasan pokok dan mana yang termasuk gagasan pendukung. Di sini ya. Ibu lanjutkan lagi. Ini. Ibu akan menjelaskan tentang tadi anak-anak tadi sudah melakukan percobaan. Ya. Dari cerita yang berjudul Bekerja Sama dalam Keberagaman tadi, mereka melaksanakan percobaan tentang bunyi. Nah, di sini anak-anak kalian amati ada gambar 2 anak, yang satunya memegang angklung, yang satunya ditutup matanya. Nah, disitu disuruh untuk menebak dari arah mana bunyi itu berasal. Ya, dari mana arah bunyi itu berasal? Kalau mata kita terbuka, kita tahu, oh dari sana. Tapi kalau tertutup, pasti juga masih bisa untuk menebaknya. Karena bunyi kemarin itu Ibu jelaskan
bisa merambat melalui 3 zat, yaitu zat padat, cair, dan gas. Bunyi tidak bisa merambat melalui ruang hampa udara. Yang tidak ada udaranya itu tidak bisa merambat. Ya. Tuh, nanti ada langkah-langkah untuk apa? Ini kalian membuat laporan, ya. Nanti bisa dibaca lebih lanjut nama percobaannya, tujuan percobaannya itu untuk apa, alat yang digunakan untuk apa. Tidak harus angklung. Alat yang bisa kalian gunakan, alat benda yang bisa menghasilkan bunyi atau benda yang bisa memunculkan suara itu disebut sumber suara. Jadi sumber suara itu bisa bermacam-macam, tidak harus dari alat musik. Kita lanjut. Anak-anak, kita bisa mendengarkan bunyi kalau kita memiliki indera. Yo, indera. Alat indera, panca indera, masih ingat? Nah, panca indera, panca 5. Indera itu apa? Alat. Panca indera kita itu apa saja, masih ingat? Mata untuk melihat. 2, telinga untuk mendengar. Apalagi? Kulit untuk meraba. Nah, itu ya. Itu termasuk indera. Nah, di sini anak-anak yang akan Ibu jelaskan itu tentang indera pendengaran, yaitu telinga. Salah satu dari panca indera kita itu adalah satu, telinga, fungsinya untuk mendengarkan. Ini ada gambar penampang telinga, ya. Bahwa telinga itu dibagi menjadi 3 bagian. Telinga bagian luar, itu di sini. Telinga bagian luar. Bagiannya ini adalah daun telinga, lubang telinga, saluran telinga, itu termasuk telinga bagian luar. Terus ini yang kedua itu telinga bagian tengah. Yang termasuk telinga bagian tengah itu antara lain gendang telinga, 3 tulang pendengaran. 3 tulang pendengaran itu terdiri dari martil, landasan, dan sangkurdi. Nanti kita bahas lebih lanjut setelah ini pembacaan ini ya. Terus yang ketiga itu telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam ini terdiri dari saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran. Tingkap jorong, rumah siput. Kenapa disebut rumah siput? Karena bentuknya itu kumparan seperti siput. Proses terjadinya bunyi itu kan sumber suara melalui getarannya mengenai daun telinga akan disampaikan melalui saluran telinga. Mengenai gendang telinga itu berupa selembar kulit yang tipis, kemudian disalurkan menuju ke telinga bagian dalam. Bagian dalam sini ya, dari rumah siput, sehingga sampailah ke saraf yang menuju otak. Sehingga otak kita bisa berpikir, oh tadi ada bunyi ini. Itu adalah proses terjadinya bunyi. Lanjut ya anak-anak ya. Nah, yang terakhir dalam pembelajaran 1 ini ada bacaan yang berjudul belajar dari cerita. Nah ini anak-anak nanti kalian bisa baca sendiri, kalian pahami apa isinya. Di situ ada beberapa tokoh, ada Pak Burhan, ada Edo, ada Opa, ya. Mereka juga memiliki keanekaragaman yang berbeda.
Itu nanti anak-anak akan tahu dan akan lebih jelas kalau anak-anak nanti sudah membaca, sudah memahami apa isinya. Setelah itu nanti anak-anak supaya kalian itu mengetahui apa yang disampaikan dalam pembelajaran 1 ini sudah jelas atau belum, nanti anak-anak tunggu tugas dari ibu selanjutnya. Ibu kira sampai di sini pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat, semoga anak-anak tetap semangat, tetap sehat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.